sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, kenyataan yang indah, tidak ada di antara kita yang memiliki anak kecuali harapan kita ini bagaimana caranya anak ini kelak di akhirat bisa memberikan manfaat buat kita ataupun tinggi-tingginya memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Bismillah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata hal yang terindah, anak ini bagaimana pula bukan hanya memberikan syafaat, tapi usia kedua kita. Memang usia kedua kita ada. Setelah nanti kita wafat, ternyata masih ada anak masih bisa mengirimkan pahala kepada kita dengan tahajudnya, dengan duhanya, dengan bacaan Qur'annya, dengan hadiah anak yang diberikan kepada orang tuanya. Orang tua yang di akhirat, yang sudah di makbar, yang dikubur, hanya tinggal menunggu mana doa anak-anakku, mana daripada doa anak-anakku. Dia sudah wafat, tapi anaknya mengirim doa. Bukankah dia masih memiliki kehidupan sebenarnya? Karena apa? Usia kedua. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Atharum, ini ada asarnya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa asar itu jejaknya. Saat kita wafat punya jejaknya. Apa jejak kita? Jejak kita adalah anak-anak kita. Subhanallah, punten. Apa sih yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua begitu anak terlahir? Masya Allah, ternyata yang pertama kenalkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena asli kehidupan, asli ibadah, semua hanya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin mengenal Allah, maka semakin nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Rasulullah sudah mengatakan memang anak ini adalah samratul mahabbah, buah cinta. Tapi Rasulullah bilang, awas, warningnya 4. Anak ini adalah mahzanatun, kata Rasulullah, sumber kesedihan. Sekarang apa di antara kita? Ada di antara kita yang tidak pernah meneteskan air mata karena anak? Tidak ada. Semua pernah nangis karena anak? Salahkah? Tidak, karena Rasulullah mahzanatun. Anak ini sumber kesedihan. Lalu apa lagi? Mabkhalatun, sumber pelit. Masa sih iya, sebelum punya anak bisa infak, sudah bisa infak. Begitu punya anak, daripada infak mendingan buat jajan anak. Daripada buat infak mendingan buat beli sepatu anak. Mabkhalatun, ini terasa iya. Lalu bukan hanya sekedar itu, tapi lagi dengan majbanatun, sumber rasa takut. Takutnya apa? Aduh, ini saya harus punya rumah 2 karena anak 2. Begitu anak 3, rumah harus punya 3, mobil harus 3, sawah punya 3. Intinya akhirnya anak ini dijadikan konsentrasi oleh orang tuanya. Ketakutan untuk apa? Menghadapi anak yang masa yang akan datang bagaimana? Padahal Allah sudah jamin dan ini sumber daripada majbanatun. Subhanallah. Coba berapa banyak orang yang sekarang ini anaknya sudah besar, sudah dewasa, tapi rasa takut itu ada. Apakah salah? Tidak, karena Rasulullah bilang ini adalah sumber majbanatun. Yang keempat, majhalatun, sumber kebodohan. Gara-gara apa? Sebelum punya anak maka majelis taklim rajin. Kok si ibu gak datang lagi? Ngurusin anak. Udah gak ada lagi. Iya. Majhalatun, kok fulan gak datang lagi? Ngurusin cucu. Namanya juga adalah kalimat ini. Bahkan dalam kalimatnya, kalau Al-Quran mengatakan anak itu jadi fitnah. Fitnah, benar, ujian buat kita. Coba kalau ditanya, ibu saat hamil sama anak capek, melahirkan capek, ngurusin anak di buayan capek, anak sudah jalan capek, semua capek dan capek. Tapi punten, apa yang diharapkan oleh kita tidak mengharapkan apa-apa kecuali anak ini memiliki anak yang soleh. Bagaimana caranya? Doa-doa apa yang harus dilantunkan, dipintakan kepada Allah agar kita mendapatkan anak soleh. Insya Allah Habibuna Fail akan menyampaikannya. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Masya Allah. Bu, kenyang bu. Ya, ini sarapan rohani kenyang kita ya. Alhamdulillah. Nah pemirsa di rumah, untuk menutup kajian Islam itu indah pagi hari ini, saya mau ngajak semuanya untuk sebentar 4 menit fokus. Nih orang tuh bilang ujung-ujungnya kalau enggak husnul khotimah repot nih. Ini biar husnul khotimah. Ya. Nomor 1, engkau tidak akan pernah mampu merubah anakmu. Engkau tidak akan pernah bisa menjadikan anakmu seperti yang engkau mau. Yakini itu dulu. Kita tidak bisa apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Yang bisa hanyalah yang punya anak kita. Jangan pernah merasa memiliki anak meskipun dikatakan anta wa mauluka li abik. Wahai anak, engkau dirimu, hartamu semua milik orang tuamu. Tapi anak itu titipan Allah. Titipan
Allah. Jadi yakinkan diri, saya nggak bisa apa-apa. Yang bisa hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, titipkan ke Allah. Namanya juga titipannya Allah, kembalikan saja ke Allah. Ya Allah, saya nggak bisa. Jadi saya titip anak saya. Lihat ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ibunya Nabi Musa itu emang pernah didik Nabi Musa. Baru lahir suruh hanyutkan ke sungai. Betul tak betul? Kemudian Nabi Musa diterima siapa? Istrinya Fir'aun. Setelah itu tinggalnya sama siapa? Sama Fir'aun. Setelah itu yang ngajak ngobrol tiap hari siapa? Fir'aun. Yang didik tiap hari siapa? Fir'aun. Tapi kenapa jadi Nabi Musa yang luar biasa? Jadi semua teori-teori tadi itu gagal semua. Teori macam-macam gagal. Ternyata doanya ibu Nabi Musa jauh lebih hebat dari pendidikan seseorang. Karena ibunya berdoa, maka Allah kirimkan pendidik kedua. Siapa itu? Istrinya Fir'aun. Yang penuh sayang, penuh cinta, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian kita lihat Nabi Ismail alaihissalam. Apakah beliau bertemu dengan ayahnya tiap hari? Enggak. Ayahnya hampir enggak pernah ketemu. Ya, dalam sekian tahun hanya beberapa kali. Tapi Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu, sampai akhir ayat. Duhai Tuhan kami, aku telah titipkan sebagian dari anak keturunanku, aku letakkan. Untuk apa? Mendirikan sholat. Lagi-lagi doa. Makanya kalau kita pengen anak kita sukses, kita pengen anak kita bahagia, kita pengen anak kita betul-betul menjadi orang yang sukses dunia akhirat, jangan andalkan otakmu, jangan andalkan ilmumu, jangan andalkan kemampuanmu, tapi andalkan Tuhanmu, andalkan Allahmu, mintalah pada Allah. Gimana caranya? Jangan pernah berhenti berdoa, terutama habis sholat, walaupun langit runtuh, kalau bahasa saya, langit udah runtuh nih mau kena kepala kita, doa yang satu ini jangan pernah tinggalkan. Tirukan saya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu baca terus ya. Itu kalau kita lihat artinya agar pasangan hidup, anak keturunan jadi penyejuk hati. Jadi dia didengar tingkahnya semua menyenangkan hati. Dan sukses dunia akhirat. Kenapa? Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan saya, pasangan hidup saya, anak keturunan saya bukan orang yang bertakwa. Allah nggak ngajarin kita minta agar anak kita jadi orang yang bertakwa. Tapi nggak nanggung-nanggung. Imamnya orang yang bertakwa. Pemimpinnya seluruh orang yang bertakwa. Jadi kalau minta skalanya tuh yang paling tinggi. Insya Allah begitu pemirsa dimanapun Anda berada. Ustadz Abi Maki, Ustadz Abdul Kafi, Mbak Caca, ya, Mbak Julia, Alhamdulillah ini. Kita udah selesaikan tugas kita tanpa Ustadz Maulana yang lagi ada di sono. Mudah-mudahan Ustadz Maulana bahagia. Amin. Dan segera mendapatkan jodohnya, amin. Amin. Anak adalah investasi terbesar dunia dan akhirat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita akan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil khair wa min ahlil ilm wa min ahlil Qur'an wa la taj'alna min ahli su'i wad dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, robbal alamin. Terima kasih banyak guru-guru kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk jamaah di studio dan di rumah, terima kasih banyak. Terima kasih untuk Ustadz Abdul Kafi, Ustadz Abi Maki, Habib Novel dan juga Kak Julian. Terima kasih banyak atas waktunya. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari siksa api neraka." Saya Tasya Rizky, mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.